Kita mau mengikuti buku harian yang dia sudah tulis. Hidup itu luar biasa, sudah. Betul? Nah, sekarang kita tahu yang saya katakan kalimat pertama tadi. Ketika iblis tidak ingin tahu, ketika iblis tidak mau kita tahu kebenaran ini, saudara tahu? Alasannya apa? Karena iblis ingin merusak skenario itu. Nah, kesimpulannya dulu sebelum saya akhiri. Sampai pada pengajaran ini. Saudara bisa mikir apa? Hidup itu berat atau ringan? Ringan. Tinggal ngikuti saja kok. Yang berat itu kalau kita melawan. Tinggal ngikuti. Betul? Pemain dari sebuah acara atau film atau sandiwara atau apa. Itu nggak berat. Karena apa? Sudah baca alur ceritanya. Nggak ada aktor atau aktris yang nggak tahu sampai akhirnya gimana. Nggak mungkin. Harus tahu dia sampai akhirnya bagaimana. Ya sudah. Jadi kalau misalnya digebukin, ini cerita film, digebukin kayak apa, akhirnya bagaimana? Ya sembuh lagi kok. Ya sudah, ngapain kita pusing? Maka itu masalah-masalah yang kita hadapi. Kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Saya bedakan masalah dengan kegagalan. Kalau masalah, itu memang ada di dalam jalur cerita. Kalau kegagalan, itu nggak ada di jalur cerita. Betul tidak? Kenapa? Karena kegagalan kita yang buat. Kita mau keluar dari skenario, ya gagal. Tapi kalau masalah bisa dibuat oleh sutradara itu, tapi akhirnya tetap indah. Maka itu saudara, saya tidak mau, karena Tuhan juga tidak mau. Saudara hidup pergumulan begitu berat untuk makan, untuk keluarga, untuk menikah, itu salah. Itu nggak perlu digumulkan. Yesus berkata sudah selesai. Betulnya sudah. Apa arti kata sudah selesai? Happy ending. Yang penting kita taat pada jalur itu. Jadi saudara-saudara mengerti mengapa iblis tidak mau kita tahu kebenaran ini. Karena dia ingin mengacaukan semuanya. Maka itu bedakan masalah dan kegagalan, itu beda. Masalah itu termasuk dalam alur cerita. Kegagalan tidak. Tapi toh kalau kita gagal, kita apa tadi passwordnya? Bertobat. Artinya kembali ke jalur itu. Misalnya gini, suatu hari ada kereta api, ada yang belum pernah naik kereta api yang dari luar Jawa, kasihan. Ya oke, jangan tinggal. Ini kereta api suatu hari iri hati dengan bis. Misalkan itu ada kereta api iri hati dengan bis. Jadi dia mau keluar dari rel, mau jalan-jalan tol. Ngerti maksudnya? Jalan nggak dia? Enggak, malah jadi tontonan tertawaan. Kereta lagi goblok gitu. Sama. Kalau skenario Tuhan kita ada di rel kereta api, ikuti. Jangan coba-coba di jalan tol, ditertawakan orang nanti malahan lucu jadinya. Gampang bukan untuk mengerti itu? Jadi ingat tadi. Iblis nggak pusing kita melayani. Iblis nggak pusing kita melakukan panggilan Tuhan. Tapi iblis nggak mau kita tahu hukum ini. Nah sekarang mereka sudah ketahuan, mereka goblok, kita yang pintar. Amin. Asal kita mau sungguh-sungguh menggenapkan ini dalam kehidupan kita. Jadi seluruh Alkitab, saudara, seluruh Alkitab. Dengar ya, kalau saya pakai kata ini. Seberat apapun masalah kita hadapi, ya seberat apapun juga. Jawabannya cuma satu. Kembali ke laptop, awas. Kembali ke mana? Ke buku harian, ke skenarionya Tuhan. Lihat lagi buku harian kita. Tahun ini, bulan ini saya itu ada di mana seharusnya. Kalau skenarionya saudara di hutan sana, tiba-tiba saudara ketemu kok di Jakarta di bawah Monas aku ya, misalnya begitu. Salah tempat itu. Ini gampang-gampang hanya begitu. Walaupun secara keadaan ya enak di bawah Monas daripada di hutan sana, misalnya begitu. Tapi bukan masalah enak atau tidak enak. Masalahnya kita ada di mana skenario itu. Kita harus ikuti sutradara itu, kita mau kemana. Atau sekarang akhiri dengan pemikiran ini. Jangan takut dengan masalah, saudara. Ayo, kenapa? Kenapa gak boleh takut dengan masalah? Gini, saya mau yakinkan saudara. Tanpa Tuhan,
Nggak usah percaya Tuhan ini, kalau saya ngomong pakai umum, nggak usah agama, nggak usah doa puasa, nggak usah doa, nggak usah apa-apa, berbuatlah jahat. Dah, saya katakan begitu. Ternyata semua kita tanpa Tuhan adalah orang-orang hebat. Ya, lagi sekali, semua kita adalah orang-orang hebat. Kalau saya lihat yang paling tua di antara kita Pak Misi. Pak Misi umur berapa sekarang? Nah, 67. Ada yang lebih tua dari 67? Nggak ada ya? Oke, Pak Misi paling tua. Oke, betul ya? Nggak ada lebih tua dari 67? Loh, saya tanya kok, nggak ada. Ya, oke, nggak ada. Udah. Pak Isya berapa? 46, oke. Untuk umur berapapun kita, yang paling muda, misalnya berapa? Buku anak saya itu baru 18-19 yang mau buku apa lupa. Nah, yang paling muda siapa lagi? Saya mau katakan, setiap kita adalah orang-orang hebat. Amin. Tanpa Tuhan sekalipun. Kenapa saya berkata begitu? Ayo kita ingat. Ya, saya mulai bagi yang 60-an ke atas, 50-an, 40-an, 30-an nanti hitung sendiri. Tahun 70-an Pak Misi pernah punya masalah tidak? Ayo, betul? Punya masalah semua kita? Tahun 80-an ada masalah? Tahun 90-an ada masalah? 2000-an ini? Banyak. Jawabannya betul, banyak, bukan punya. Banyak. Betul, Ibu Hendrik jawabnya begitu, banyak. Betul nggak saudara? Nah, jadi tanpa Tuhan sekalipun, kalau kita jujur pada diri sendiri, kita ini orang-orang hebat. Buktinya ada sampai pada akhir Juni 2010. Padahal di tahun-tahun yang kebelakang, betapa banyaknya masalah kita hadapi. Ayo, ya atau tidak? Nah, anehnya, setiap kali kita menghadapi masalah, kita pasti pakai tambahan kata, aduh ini yang paling berat, aduh ini yang paling berat. Ayo, siapa ya atau tidak? Nah, jadi yang paling berat itu yang mana? Ayo. Nah, dalam hukum fisika ada teori begini. Kalau semuanya sama berat, itu artinya semuanya sama ringan. Loh, ya atau tidak? Cepat. Ya sudah. Maka itu kalau masalah datang lagi, itu harusnya tertawa. Hahaha, kamu lagi. Aku sudah hafal. Harusnya begitu jawabannya. Loh, betul tidak? Walaupun bentuknya beda, tapi namanya sama, masalah. Kamu lagi ya, duduk sini, baik-baik sini ya. Kan kita sudah kenal lama, harusnya begitu kita ngomong. Maka itu goblok kamu kalau nangisi masalah. Jadi kalau dia datang, sapa baik-baik. Kan kita sudah kenal. Sekarang kamu mau apa? Ayo tantang dia, kamu mau apa? Boleh nggak siapa yang kata itu? Nah, ini tanpa Tuhan, saudara, tanpa Tuhan. Apalagi kita dengan Tuhan Yesus. Kecil masalah itu. Yang membesarkan masalah adalah kegoblokan kita sendiri. Karena kita nggak tahu skenario ini tadi. Amin. Jadi nangisi masalah atau tidak? Tidak. Ajak baik-baik. Selamat datang, bilang gitu. Oh, kamu lagi? Aku sudah tahu. Ya toh cuma itu saja kok, enggak ada. Jadi sungguh jangan pernah berdoa untuk masalah, karena dia akan datang lagi. Loh, betul tuh, ngapain didoain? Tuh akan balik lagi kok. Ya sudah. Ayo. Orang kaya punya masalah tidak? Punya. Presiden punya masalah tidak? Oh, banyak, bukan cuma punya, banyak, jangan lupa itu. Semua orang punya masalah. Karena memang itu bagian daripada skenario itu. Asal jangan kegagalan, itu bedanya. Beritahukan semua teman-teman kita, untuk hidup nggak usah ngurus masalah. Kita jalan saja bersama dengan Tuhan kita. Hasilnya akan luar biasa. Ayat terakhir, saudara. Kita harus percaya betul akan janji Tuhan yang sangat luar biasa itu, karena rencananya nggak ada yang gagal. Amin. Rencananya nggak ada yang gagal, karena Dia semuanya mengerjakan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Yohanes pasal yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi siapa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu siapa? Sahabat. Nah, ini loh. Apa sih bedanya hamba dan sahabat? Jelas sekali.
Kita mau mengikuti buku